Masalah perkembangan jasmani dan kesehatan yang terjadi pada anak peserta didik SD. Nah, yang pertama masalah kesehatan penyakit sehari-hari yang seperti ISPA, yaitu batuk pilek atau diare, buang air besar, dan yang lebih sering dan lebih cair. Terus ada konstipasi, susah buang air besar. Terus ada kelelahan atau dehidrasi karena anak terlalu aktif di sekolah, di tubuhnya kekurangan cairan. Terus imunitas menurun. Nah, anaknya jadi gampang sakit-sakitan karena daya tahan tubuhnya lemah. Terus ada masalah gigi dan mulut seperti misal giginya bermasalah, banyak berlubang atau mulutnya bisa sariawan. Juga terkait dengan masa pergantian gigi. Terus masalah kulit ringan seperti ruam, panu, kadas atau biang keringat gitu. Terus ada gangguan penglihatan atau masalah mata seperti misal mata juling, yaitu mata yang tidak fokus ke satu titik. Terus ada mata malas, yaitu otak tidak bisa menyatukan fokus dari kedua matanya. Terus ada pupil mata putih, bagian hitam pupil mata terlihat putih. Terus mata bengkak, kelopak mata yang membengkak. Masalah perkembangan jasmani dan kesehatan yang terjadi pada masalah keluarga yang berdampak pada anak, seperti misal perceraian atau broken home. Ya, dampaknya ini anak bisa berasa kaget gitu, pastinya sedih, marah, cemas atau rendah diri. Perilakunya anak bisa menjadi pendiam, suka menyendiri, sulit bergaul, dan beresiko mengalami kemunduran dan dalam kemampuan belajar. Lalu ada orang tua sibuk bekerja. Nah, dampaknya itu anak berasa kurang kasih sayang gitu dari orang tua dan hidup serba materi gitu. Penelitian menunjukkan anak bisa mengalami penurunan kemampuan ujian dan stres mental jika ibu sangat sibuk bekerja. Solusinya, keterlibatan orang tua dalam pendidikan dan ekstrakurikuler membuat anak lebih cerdas dan aktif. Terus ada pola asuh orang tua. Nah, dampaknya cara orang tua mendidik sangat mempengaruhi perilaku dan kepribadian anak, termasuk cara anak berbicara dan bergaul dengan teman sebaya. Terus ada yang terakhir, ada kekerasan anak. Definisinya segala perlakuan buruk seperti misal fisik, emosional, seksual, atau penelantaran yang mengancam pertumbuhan fisik dan kesejahteraan anak. Penyebabnya sering terjadi dalam keluarga, di mana hubungan antar anggota keluarga tidak harmonis atau fungsi keluarga tidak berjalan semestinya. Selanjutnya ada masalah-masalah psikologis yang terjadi pada peserta didik SD. Yang pertama ada trauma. Trauma pada anak SD dapat disebabkan karena bullying, mulai dari diejek, diremehkan, didorong, dipalak, pemukulan, dan sebagainya. Yang kedua ada school refusal atau mogok sekolah. Penyebabnya beragam, mulai dari ketidakcocokan pada sistem belajar, lingkungan, tekanan akademik, pertemanan, atau perlakuan guru. Kemudian yang ketiga yaitu gangguan kecemasan. Kemudian yang keempat yaitu gangguan somatoform atau psikosomatis. Kemudian yang kelima ada hiperaktif. Yang keenam yaitu sulit berkonsentrasi. Kemudian yang ketujuh ada pemurung dan penyendiri. Kemudian yang kedelapan ada masalah bicara. Kesembilan ada afek dan STIMI. Kemudian yang kesepuluh ada retardasi mental. Selanjutnya ada masalah-masalah psikologis yang terjadi pada peserta didik SD. Yang pertama ada trauma. Trauma pada anak SD dapat disebabkan karena bullying, mulai dari diejek, diremehkan, didorong, dipalak, pemukulan, dan sebagainya. Yang kedua ada school refusal atau mogok sekolah. Penyebabnya beragam, mulai dari ketidakcocokan pada sistem belajar, lingkungan, tekanan akademik, pertemanan, atau perlakuan guru. Kemudian yang ketiga yaitu gangguan kecemasan. Kemudian yang keempat yaitu gangguan somatoform atau psikosomatis. Kemudian yang kelima ada hiperaktif. Yang keenam yaitu sulit berkonsentrasi. Kemudian yang ketujuh ada pemurung dan penyendiri. Kemudian yang kedelapan ada masalah bicara. Kesembilan ada afek dan STIMI. Kemudian yang kesepuluh ada retardasi mental. Kemudian yang ke-11 ada Pica syndrome. Yang ke-12 ada gangguan kecemasan yang tinggi. Kemudian yang ke-13 ada autisme. Autisme adalah suatu keadaan di mana seseorang anak berbuat semaunya sendiri, baik secara berpikir maupun berperilaku. Kemudian yang ke-14 ada gangguan makan. Kemudian yang ke-15 ada gangguan bipolar, gangguan mental yang menyerang kondisi psikis seseorang yang ditandai dengan perubahan suasana hati yang sangat ekstrim berupa mania dan depresi. Kemudian yang ke-16 ada gangguan somatoform. Munculnya gangguan ini biasanya disebabkan oleh stres dan banyak pikiran. Kemudian yang ke-17 ada skizofreni, yang ke-18 ada gangguan disosiatif, dan yang ke-19 ada the blues, di mana penderita mengalami stres dan tekanan berkepanjangan. Yang terakhir ada sindrom respons stres. Sindrom ini sering terjadi pada anak usia sekolah yang memiliki tingkat emosional yang tinggi sehingga akan sulit menerima perkataan orang lain dan susah untuk bersosialisasi terhadap anak seumurannya. Nah, di sini ada juga masalah-masalah sosial yang dihadapi oleh peserta didik sekolah dasar. Yang pertama itu ada psikopat.
di mana ini tuh suatu kondisi kejiwaan yang ditandai oleh tindakan yang sangat mementingkan diri sendiri dan juga menentang norma sosial. Nah, yang kedua ada antisocial personality. Nah, antisosial ini hampir mirip dengan psikopat, namun ini tuh lebih ringan. Nah, anak yang memiliki antisosial ini, yang pertama, dia susah diatur, terus dia sering menentang aturan dan juga enggak peduli dengan perasaan orang lain. Biasanya karena si anak ini tuh kurang kasih sayang dan juga lingkungannya yang kurang mendukung. Yang ketiga ada sindrom gender dan seksual. Nah, gangguan yang sindrom gender dan seksual ini tuh dapat muncul ketika masih anak-anak, yaitu saat anak ini tuh mulai bersosialisasi. Nah, kita sebagai guru ataupun orang tua, kalau nggak bisa si anak ini didampingi dengan baik, maka si anak ini tuh bisa merasa tertekan. Jadi perlu adanya pendekatan yang lembut dan penuh empati. Nah, yang terakhir ada kesulitan dalam persahabatan. Yang pertama ada kesulitan dalam mencari teman, merasa terasing dalam kegiatan kelompok, sulit menyesuaikan diri dalam kelompoknya, juga kesulitan menghadapi lingkungan yang baru, dan yang terakhir mengalami penindasan atau bullying. Nah, di sini ada juga masalah-masalah sosial yang dihadapi oleh peserta didik sekolah dasar. Yang pertama itu ada psikopat, di mana ini tuh suatu kondisi kejiwaan yang ditandai oleh. Nah, selanjutnya ada masalah kesulitan dalam belajar pada peserta didik sekolah dasar. Jenis-jenis kesulitan belajar. Yang pertama ada kesulitan akademik. Nah, kesulitan akademik di sini terbagi lagi menjadi 3. Ada kesulitan membaca, menulis, dan juga berhitung. Nah, dalam kesulitan membaca, anak ini tuh bisa mengenal bunyi huruf, tetapi dia sulit dalam merangkai untuk menjadi kata. Nah, yang kedua ada kesulitan menulis. Di sini terjadi karena kemampuan kesimotor si anak ini tuh kurang terlatih, sehingga menyebabkan anak ini tuh sulit dalam menyalin atau membentuk suatu huruf. Nah, selanjutnya yang terakhir ada kesulitan dalam berhitung. Nah, kesulitan dalam berhitung di sini tuh menerapkan konsep kuantitatif seperti dalam operasi matematika dasar, meskipun si anak-anak ini tuh tahu lambang bilangannya. Nah, yang kedua ada gangguan simbolik. Gangguan simbolik di sini siswa mampu mendengar tetapi tidak dapat memahami apa yang guru ini sampaikan. Nah, yang ketiga ada gangguan non-simbolik. Nah, gangguan non-simbolik di sini tidak mampuan untuk memahami materi pelajaran karena si anak ini tuh sulit dalam mengingat kembali apa yang sudah dipelajari pada materi sebelumnya. Yang keempat ada non-verbal learning disabilities. Nah, ini tuh suatu jenis kesulitan yang membuat siswa tidak mampu memahami objek-objek visual yang terkait dengan pelajaran. Selanjutnya ada diskalkulia. Nah, kondisi ini di mana siswa tidak dapat menyelesaikan berbagai masalah matematika, entah itu dalam operasi hitung, memahami bentuk geometris, dan mengenal warna ataupun dan yang lain-lainnya. Selanjutnya yang keenam ada auditory dan visual process disorder. Nah, ini tuh kesulitan belajar karena anak ini tuh tidak mampu memahami bahasa pengantar pelajaran, baik yang disampaikan secara lisan maupun tulisan. Nah, yang terakhir ada disleksia, di mana ini tuh suatu gangguan belajar yang membuat anak ini tuh sulit dalam memahami tulisan, baik itu dalam huruf maupun angka. Oke, masalah-masalah motivasi yang terjadi pada peserta didik SD. Motivasi belajar adalah keseluruhan data penggerak dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar. Sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai menurut Serdiman 1986. Penyebab rendahnya motivasi belajar ada beberapa hal, yaitu kurangnya perhatian orang tua, gaya dan cara penyampaian materi oleh guru, pergaulan, masalah dalam kehidupan, kemajuan teknologi. Masalah lainnya yang terjadi pada peserta didik SD, yaitu yang pertama ada kecanduan gadget. Kecanduan gadget pada anak disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu antara lain pengasuhan yang kurang tepat, faktor neuroscience, faktor teknologi, dan yang terakhir faktor lingkungan. Yang kedua ada pengaruh buruk teman sebaya. Teman sebaya dapat mempengaruhi perilaku anak, di mana anak meniru atau mempelajari kebiasaan teman sebaya akan mempengaruhi pengambilan keputusan dalam berperilaku anak.